Saya mengalami pengalaman pemilu yang lalu dianggap partai penista agama. Saya dididik dengan kemusliman saya, dengan keimanan saya, keyakinan saya. Terbayang wajah almarhumah ibu saya, orang tua saya, partai penista agama yang saya pimpin. Itu konsekuensi saya terima, karena saya dukung Ahok. Saya pernah dukung Ahok karena saya yakin dia yang terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies pada waktu ini yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Ini aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama. Sekarang dukung Anies dibilang ini boleh jadi kadrun. Nasib saya ini di mana sih? Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Berkicau ingin kita hari ini berkicau, berceloteh, berdiskusi soal fenomena Anies Baswedan. Anies telah dideklarasikan sebagai calon presiden. Satu-satunya katakanlah narasi yang bisa dibangun untuk menyerang Anies Baswedan adalah soal persepsi bahwa Anies itu adalah pemimpin radikal, bapak politik identitas, dan didukung oleh kelompok-kelompok intoleran. Itulah yang bisa mereka bangun, itulah narasi-narasi yang saat ini banyak dikembangkan, dan yang namanya persepsi tentu tidak usah dijawab, begitu kata Anies Baswedan, biarlah fakta, bukti yang menunjukkannya. Pertanyaannya, bagaimana Pak Anies memastikan besok ketika jadi presiden atau putusan dari capres ini, Bapak bisa menjadi pemimpin untuk semua masyarakat Indonesia? Ya. Ini dengan mau bilang kanan rawani itu. Bilang aja kanan gitu loh. Apa tuh? Susah ya bilang kanan gitu ya. Mas Cahyo, Anies sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Loh, saya bisa jawab ke Anda gini, Mas Cahyo, saya akan jadi bapak bagi semua. Saya itu kan akan semua, Mas. Lah saya sudah ya. Itu yang saya jawab tadi. Oke. Kalau saya menjawab, Anda menanyakan masa depan, saya bisa menjawab yang buat Anda merasa keluar ruangan ini lega. Oh, cocok bang ini. Apa? Karena omongan dia sesuai dengan kemauan saya. Omongan dia sesuai kemauan saya. Anda jangan tanya masa depan. Siapapun bisa membual di depan Anda tentang masa depan. Anda tanya, Pak Anies, kenapa kebijakan Anda itu kemarin A, B, C, D, F, G? Nah, saya bisa tunjukkan di Jakarta. Indeks demokrasi terbaik, toleransi terbaik, bahkan kohesivitas. Ini studinya oleh Nanyang State University, Nanyang Technological University. Di Jakarta itu tidak ada polarisasi, yang ada kohesivitas. Yang ada polarisasi di mana? Sosmed. Tapi di masyarakat itu tidak ada. Oke? Tidak ada. Lalu Anies di ujung, ada nilai UN-nya tuh di ujung itu. Yang nggak bisa diulang lagi. Apa namanya? Evaluasi kepuasan publik di ujung periode. Yang melakukan 2 surveyor yang bukan sahabatnya Anies. Vox Populi dengan LSI. Yang satu 83%, yang satu 80%. Oke? Artinya nggak ada itu polarisasi yang diduga. Jadi Mas Cahyo, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke? Sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Dan tidak usah bertanya masa depan. Iya, jangan. Nggak valid lagi. Jadi, apalagi kalau pertanyaan gini, Pak Anies kan ada persepsi. Loh, persepsi udah ditanyakan. Ya terserah orang ya, Pak. Iya dong. Pak Anies ada kenyataan, tanyanya begitu. Loh, masa Anda bertanya persepsi? Bener nggak? Pak Anies ada persepsi. Loh, kok tanya saya? Persepsi dia kok gitu. Kalau tanya ke saya, tanya Pak Anies, Anda sudah 5 tahun nih. Ada kenyataan Anda begini. Nah, itu saya baru jawab tuh. Itu bisa saya katakan sekarang. Kenapa? Itulah sebabnya ketika saya menjadi gubernur, 3 tahun pertama saya tidak memberikan kesempatan wawancara dengan media internasional.
Kenapa? Karena media internasional taunya itu, Mas. Sama seperti kalau kita dengar berita dari Melbourne, mereka nggak tahu masalah detail urusan kota Melbourne. Iya, betul. London nggak tahu, taunya wali kotanya Muslim, kan gitu. Iya, iya. Nah dunia juga taunya ada calon gubernur Kristen dan calon gubernur Islam, kan gitu kira-kira. Kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali nih sekarang kami diurusin Pak Gubernur. Baru pertama kali kami, nah saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi Mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling kemarin dan menjawab pertanyaan dari Mas Cahyo ini. Nah sekarang kita ingin berbagi video, apakah benar Anies Baswedan tersebut adalah bapak politik identitas. Kita ikuti kesaksian-kesaksian dari para kelompok-kelompok agama yang ada di DKI berikut ini. Salam sehat dan bahagia. Apresiasi tak terhingga dan tak terbayangkan kepada Pak Gubernur, karena Pak Gubernur ini sesuatu yang mustahil bagi kami, yang mana masyarakat kami selama 60 tahun harus melakukan ibadah menunggu giliran di mana kami harus kehilangan waktu-waktu baik. Contoh Pak Gubernur, tanggal 21 Februari adalah hari suci yang namanya Mahasyiwaratri. Ini malam renungan suci yang agung. Ini dirayakan di seluruh dunia. Syaratnya adalah umat itu puasa dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi berikutnya, yang dia jam 6 sore harus sudah ada di tempat ibadah, melakukan ibadah, zikir, meditasi sampai besok pagi. Kami nggak bisa melakukan itu. Kami dapat kesempatan di sana setelah jam 12 malam, karena memang itu giliran kami. Kami masih bersyukur dan bangga karena masih diberi tempat. Masih diberi tempat. 60 tahun ini terjadi juga belum terwadahi. Kami speechless, Pak Gubernur, tidak punya kata-kata ketika hari ini di tempat ini bisa terjadi satu ritual suci, peletakan batu pertama, pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Tamil yang sudah ratusan tahun di Nusantara ini, hampir 60 tahun di DKI tidak berhasil, Pak Gubernur. Ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Saya tidak tahu apakah ini memang harus melalui Pak Anies dan kawan-kawan di tempat ini terjadi. Bapak Gubernur Provinsi DKI yang saya hormati, saya mewakili umat Hindu se-DKI. Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin ini tidak bisa disampaikan dengan cara apapun. Semenjak Pak Gubernur Anies jadi Gubernur DKI, Bapak Ibu boleh ingat, ini Kecamatan Cilincing, kecamatan yang jauh dari ibu kota. Sudah 4 kali ke Cilincing. Sekali di Purwodalo dan 3 kali di tempat kita ini. Tempat ini adalah tempat rumah masa depan kita. Ya, Bapak Ibu ya. Ini rumah masa depan kita. Itu Pak Gubernur. Semoga Pak Gubernur sehat selalu bersama keluarga. Kami menyadari semenjak kami ke Jakarta, 10 gubernur yang kami lalui, dari Cokroaminoto sampai Bapak Anies. Baru kali inilah gubernur aware sama umat yang kita. Saya tidak menyanjung Pak Gubernur, tapi ini nyata, ya, yang terasa banget di batin kami. Terus kemudian terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi Pak Gubernur. Kami secara personality baik dengan Gubernur. Dengan kondisi kami yang ada di Jakarta, Bapak memberikan kami bantuan dalam bentuk apapun kami minta, ternyata Bapak aware, ya, peduli dengan keadaan kami. Sekian lama Bapak jadi Gubernur, sudah 3 kali ke sini, apapun kami minta sudah terpenuhi. Jalan, jembatan, ya, sampai taman yang ada di belakang Pura Segara.
terus terang Pak Gubernur, kami ini mau menyampaikan rasa angin bahagia, rasa syukur, rasa terima kasih kepada Gubernur. Tidak bisa lagi menyampaikan hal yang lain. Yang terakhir, kami minta karena kebutuhan kami, umat Indus Jakarta dan sekitarnya, yaitu tempat alat mesin kremasi. Ini luar biasa Pak Gubernur. Baru Gubernur ini yang bisa membantu kami. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebelumnya saya hadir di sini dalam kapasitas Ketua PGP DKI Jakarta. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di tempat ini boleh berdiri sebuah gereja yang megah seperti ini. Saya percaya ini karya Tuhan yang hebat. Dan ini membuktikan bahwa Jakarta aman bagi semua. Amin. Semua agama, semua suku. Dan kita bangga menjadi warga DKI Jakarta. Sangat bangga. Dan sekali lagi, saya tidak bisa bicara banyak lagi. And I am speechless. Saya bisa ngomong lebih. Karena Bapak Ibu bisa melihat karya yang hebat ini. Sekali lagi Pak Gub, terima kasih sudah memberikan izin Pak Gub. Karena saya sebagai Ketua PGP DKI Jakarta dalam periode sekarang ini, saya sangat berterima kasih karena hampir 50 gereja yang telah mendapat izin. Dan saya menganggap bahwa masa periode ini adalah masa yang sangat baik bagi khususnya umat Kristen di DKI Jakarta. Saudara boleh lihat, berita-berita yang saudara dengar dan nonton apa semua, itu seperti disampaikan tadi, keliru. Beliau sangat nasionalis. Orang tuanya sangat nasionalis dan memegang komitmennya. Dan Pak Gub, atau saya mimpi bagaimana Pak Gub untuk bot ini bisa jadi nasional Pak Gub. Karena terbukti, baru Bapak Gubernur sekarang yang dengan berani mengambil keputusan. Pak Gub, saya udah ngobrol dengan Pak Hendra, Pak Gub, Wali Kota Jakarta Timur. Dia bilang ketika Pak Gubernur pertama kali memimpin, beliau panggil Kepala Biro Dekmental bertanya, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk gereja-gereja? Harus disamakan semua. Tentu proporsional tetapi harus disamakan semua. Satu terima, satu yang lain terima. Itu dia. Jadi membuktikan bahwa beliau memegang komitmen dan seorang yang sangat pluralis dan menjaga kerukunan umat beragama. Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok Jakarta Barat dipadati ribuan jemaat yang datang untuk melaksanakan sembahyang pada malam pergantian tahun baru Imlek ke-2571. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut mengunjungi para jemaat untuk menyapa serta mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi warga Tionghoa di wilayah DKI Jakarta.